pertemuan 12 ini kita bahas mengenai review ya. Review ini merupakan sebuah kelas pada Android ya, jadi dan Ada dimiliki oleh kecil aja soalnya. sistem Android ini ya. Kita bisa menggunakan review ini bisa digunakan untuk menampilkan sebuah aplikasi web ataupun suatu halaman web ya, halaman website seperti HTML seperti itu ya, secara umumnya sebagai sebuah bagian ya dari aplikasi project Android yang kita buat seperti itu. Untuk kelas review ini merupakan kelas anak dari view ya, dari kelas view, sehingga review ini memungkinkan untuk kita bisa menampilkan halaman web itu ke halaman web yang kita inginkan sebagai bagian dari sebuah layout activity yang kita buat itu. Ini sama ya, hampir mirip fungsinya seperti web browser ya. Untuk web view ini perbedaannya ini web view ini tidak memiliki fungsi ini ya, fungsi lengkapnya seperti misalnya contohnya navigasi ataupun misalnya untuk alamat URL-nya seperti itu ya. Kalau misalnya di web browser kan ada ya, misalnya untuk kita navigasinya, lalu ada untuk input alamat URL yang akan kita akses seperti itu. Jadi semua yang ini ya yang bisa dilakukan oleh review ini secara defaultnya itu hanya menampilkan suatu halaman web saja seperti itu ke project Android kita ya, atau ke activity yang kita buat masing-masing itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan sekarang? Lanjut ya, kalau nggak ada yang ditanyakan mengenai penggunaan dari review ini. Sekarang cara penggunaan ke program ini ya, atau ke aplikasi project kita ya. Ini review ini kita bisa ini ya menggunakan untuk memuat satu halaman web secara eksternal ya. Secara eksternal itu berarti halaman web yang akan kita akses itu ada di internet atau ada di satu server atau hosting seperti itu ya. Untuk kita bisa mengakses internet, ini kita harus memiliki izin akses internet terlebih dahulu. Jadi harus device Android kita itu harus mengizinkan aplikasi kita untuk mengakses internet. Jadi kalau tidak ada izinnya, maka aplikasi yang kita buat itu tidak bisa atau tidak bisa digunakan untuk mengakses internet gitu ya. Jadi harus kita menambahkan net permission terlebih dahulu ya ke dalam manifest project kita. Ini seperti ini ya, untuk kita tambahkan user permissionnya itu ini ya, untuk permission internet ya, akses internet. Setelah permission tadi kita tambahkan di manifest project kita, lalu langkah yang berikutnya yang kita lakukan yaitu kita menambahkan elemen untuk web view-nya ya, di layout activity yang sudah kita buat atau create ya. Di awalnya saat kita membuat project baru, kita sudah meng-create suatu main activity ya. Jadi dari layout main activity tersebut kita bisa tambahkan review ini, ataupun review ini kita bisa tambahkan dari activity mana yang nanti akan kita gunakan untuk menjalankan review tersebut.
kita membuat suatu activity baru ya. Jadi saat kita aktif suatu aktiviti baru itu ini ya tampilannya biasanya seperti ini ya. Jadi ada hello world seperti ini. Jadi kita bisa ubah untuk ya detail HTML-nya kita ini ya tambahkan untuk web view-nya atau kita edit menjadi web view. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini nanti akan memanggil halaman web yang atau menampilkan halaman web yang kita load di sini ya, di web view ini. Kita bisa juga untuk marginnya kita hilangin ya, jadi biar sedikit ya. Ini untuk di layout activity-nya ya, layout activity. Jadi kita bisa untuk di program Java-nya. Jadi untuk di layout activity sudah ya, jadi hanya ditambahkan saja di web-nya ini ke layout activity tadi yang kita buat. Misalnya layout activity yang akan kita tambahkan di main activity atau di layout main activity tersebut ya, di tengah penambahannya. Berikutnya untuk di program Java-nya ya, seperti ini di activity.java-nya. Ini ada kita bisa menambahkan konfigurasi settingan untuk ini ya, kita melakukan JavaScript atau enggak seperti itu ya. Jadi kalau tidak untuk JavaScript-nya kalau tidak kita aktifkan, maka secara default-nya itu ya JavaScript tidak ini ya, tidak aktif atau disable seperti itu. Kalau kita ingin mengaktifkan, maka kita tambahkan script-nya terlebih dahulu ya. Lalu setelah itu kita bisa tambahkan juga script untuk ini ya, untuk menambahkan scroll-nya ya dalam web view tersebut. Jadi kalau misalnya halaman nanti yang akan kita tampilkan itu panjang ya, kita scroll ke bawah seperti itu. Selanjutnya untuk ya, kelas kita ajukan web view client ini nanti kita load halaman URL yang akan kita akses ya, seperti ini. Contohnya ini untuk kita URL-nya kita akses contohnya di sini URL Google ya. Jadi bisa langsung saya contohkan running programnya aja dari program dengan activity ini yang sudah saya buat sebelumnya. Tunggu ini ya, running ke emulatornya.
Agak lama ya untuk running emulatornya, biasanya agak cepet. Gimana sih? Bukan, masih belum ini ya untuk emulatornya masih belum bisa ya. Maaf Pak, suaranya kecil, nggak kedengeran Pak. Ya, gimana? Suaranya Gimana? kecil Pak, nggak kedengeran. Gimana? Sudah kedengeran? Sudah Pak, lumayan. Ya. Kita gerakkan yang ke kita tunggu ya untuk loading emulatornya, untuk load ke web view-nya. Seperti ini ya, jadi nanti menampilkan halaman web. Ini tadi untuk alamat URL-nya itu diisi alamat URL http google.com ya, jadi yang terbuka halaman Google ya, seperti itu. Di sini kita juga bisa sama ya untuk fungsinya, sama kayak di browser kita bisa menampilkan halaman web. Ini juga kita bisa klik untuk menu-menunya. Ini juga kita ketikkan ini estimate IP ya. Ini akan tampil ya untuk bisa intinya sama ya seperti browser pada umumnya. Bedanya di sini tidak ada menu untuk navigasi ataupun menu untuk menginputkan URL-nya. Jadi untuk nanti apa yang akan diakses itu sudah di-load di programnya ya untuk URL-nya ya. Seperti itu nanti sudah ditaruh di program project Android-nya saja. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum kita lanjutkan. Itu kalau diklik ke Steamik-nya nampil nggak itu? Gimana? Ya itu kan webnya ke apa? Web view-nya ke Google doang kan Pak?
Iya. Kalau misalkan diklik Steam apa ke web Steamik-nya, apakah nampil Steamik-nya juga atau nggak bisa? Kalau dari emulator saya itu ini ya nggak bisa mengakses ke HTTPS. Jadi kalau misalnya URL yang kita load itu menggunakannya HTTPS, ini nanti ini ya nggak bisa keload ya. Jadi kalau misalnya HTTP biasa itu bisa seperti itu. Ini tergantung dari URL yang di load. Tapi kalau berjalan di handphone biasa itu bisa ya. Kalau di handphone biasa tanpa emulator yang ini yang saya gunakan ini. Atau mungkin kalau menggunakannya emulator yang lain yang versinya lebih lebih tinggi lagi, kemungkinan bisa ya untuk menload HTTPS seperti itu. Tergantung ini settingan di device-nya juga. Jadi secara normalnya umumnya bisa ya gitu ya membuka untuk halaman tadi untuk web Steamik-nya karena menggunakannya HTTPS untuk website Steamik insan pembangunan, maka dari emulator saya nggak bisa kebuka seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Jadi kalau sudah aplikasi sudah terinstall di handphone, bisa ya untuk mengaksesnya. Nggak ada masalah walaupun menggunakan HTTPS. Ini sama untuk fungsinya sama seperti browser pada umumnya ya seperti itu. Tapi kan kalau di emulator saya dari browsernya pun juga nggak bisa mengakses ke HTTPS seperti itu. Ini ya. Ini yang di browsernya. Menggunakan web browser ya, web browser di emulatornya. Agak ini ya, agak berat ya untuk ini untuk jaringan internetnya. Artinya di saya ada masalah atau mungkin di emulator yang saya gunakan. Jadi kalau sudah terinstall di device ini handphone Android itu ini ya lancar ya untuk aksesnya. Ini kalau kampus ini tanpa ini ya, tanpa HTTPS, jadi bisa kebuka ya. Gitu. Karena secara defaultnya ini nggak bisa menyimpan untuk sertifikat itunya ya, SSL-nya.
emulatornya. Ada lagi yang ingin ditanyakan silakan. Selanjutnya, selain tadi bisa mengakses web secara eksternal, itu juga kita bisa mengakses halaman web atau halaman HTML itu secara internal ya. Jadi ini secara internal nanti ada di dalam project kita yang halaman HTML ataupun halaman web yang akan kita tampilkan seperti itu ya. Ini untuk halaman atau file HTML atau file webnya itu bisa kita taruh di folder asset ya, folder asset. Itu biasanya saat kita nge-create project Android itu sudah otomatis ada ya, atau otomatis ter-create untuk folder asset ini ya. Jadi kalau misalnya tidak otomatis ter-create atau belum ada, itu bisa kita tambahkan folder tersebut secara manual ya. Caranya itu klik kanan untuk projectnya, lalu new, lalu pilih folder, lalu kita beri untuk nama foldernya ya, lalu kita ketikkan aset ya, nama foldernya kita tambahkan. Lalu di folder tersebut ini ya kita menambahkan satu file HTML yang nanti akan kita load ya untuk atau kita tampilkan ya ke halaman web view yang kita buat tadi. Contohnya seperti ini ya untuk halaman standarnya. Ini kita membuat sebuah file ini ya simple di HTML-nya seperti ini. Yang akan menampilkan belajar Android STEMIC insan pembangunan seperti itu ya nanti HTML-nya. Sudah saya buat tadi di ini ya jam sebelumnya tadi, pertemuan pertama tadi. Tinggal kita ini panggil saja untuk filenya. Ya ini ya untuk letak filenya sini ya, foldernya ya, folder set. Bisa kalian lihat ya di Eclipse kalian masing-masing pasti sudah ada ya untuk folder ini ya, folder asset ini ya. Kita bisa menambahkan di sini untuk file HTML-nya ya sini. Lalu kita bisa masuk dari ini ya direktorinya di Windows Explorer. Ya, kita cek untuk lokasi project kita ya, lokasi project ini contohnya untuk lokasi project saya di sini ya untuk foldernya. Ya ini ya untuk folder project saya. Ya untuk folder asetnya di sini ya. Jadi kita bisa menambahkan file HTML di folder ini. Untuk file ini ya web ya, folder ini ya. Ini tadi contohnya yang saya buat contoh HTML seperti ini ya. Jadi kalian bisa membuat file HTML-nya dan bisa diedit dari ini ya editor misalnya Notepad atau Notepad++ ataupun yang lainnya seperti itu ya. Ya lalu ya kita rubah untuk program di Java-nya, jadi untuk pemanggilannya di method load URL ini kita rubah seperti ini ya.
Jadi kalau yang sebelumnya tadi untuk load URL-nya tadi kita arahkan ke ini ya, URL tadi contohnya punya Google ataupun misalnya URL yang ada di internet, kita rubah sekarang dengan URL atau file web kita yang ada di project tersebut seperti ini ya. Jadi ini untuk file seperti ini. Lalu ini Android asset seperti ini ya, semuanya tetap sama ya. Lalu untuk contoh .html ini merupakan nama file yang kita ini ya, yang akan kita load ya ke web view tadi seperti itu. Ya tadi sebelumnya seperti ini ya, sebelumnya ini kita ngeload halaman dari internet http google.com. Ini kita ganti ini ya, ini ganti untuk URL yang kita tuju ya. Ini untuk load URL-nya yang kita tuju, jadi file slash untuk Android assetnya, Android asset ini menandakan folder ini ya, folder asset ya. Lalu ini jadi namanya contoh .html ya yang akan kita tampilkan gitu. Nah, selanjutnya kita running programnya ya untuk menampilkan. Masih ini ya, masih loading ya. Ya ini ya untuk tampilan di emulatornya, jadi halaman yang kita buat ya. Ini ya tampilnya belajar Android, Steamik insan pembangunan seperti itu ya. Jadi ini merupakan file HTML tadi yang sudah dibuat lalu di load ke web view seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan silakan. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, nggak ada yang ingin ditanyakan ya. Sudah paham ya tadi untuk cara load file HTML tersebut. Gimana Pak Juryadi? Ada yang ditanyakan sekarang? Sudah paham ya Pak Yu? Gimana Pak? Sudah paham Pak Yu? Untuk tadi penggunaannya? Mungkin Pak, bentar dulu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi selain meload file HTML tadi, juga bisa kita ini ya, meload file HTML yang di dalamnya ada CSS-nya juga ya. Ini untuk filenya juga sudah saya buat.
Jadi kita tadi yang file di asset sini ini juga bisa kita masukkan file ini ya web, nggak cuma HTML saja tapi bisa berserta CSS-nya juga ataupun JavaScript-nya seperti itu ya. Kalau ini untuk JavaScript tadi untuk enable-nya nggak diaktifin, maka ini ya nggak, kalaupun ada file JavaScript-nya nanti tidak di-execute seperti itu untuk file JavaScript-nya. Ya, kita coba ya akses yang file yang ini menggunakan CSS-nya, ada CSS-nya. Ya seperti ini ya untuk di file yang kita upload, file web yang dia set tadi seperti ini. Nah ini kita bisa scroll ya, kita scroll ke bawah. Nah, karena isi dari web yang kita load ini ya, ini panjang ke bawah, jadi kita bisa scroll. Jadi kalau tidak ada fungsi dari set scroll bar tadi, maka ini ya dari web view ini tampilannya tidak bisa kita scroll ya, hanya tampil yang paling atas seperti ini aja, nggak bisa kita scroll. Jadi ini hanya tampil seperti ini aja. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ayo. Sudah paham ya mengenai tadi untuk penggunaan web view tadi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, ini bentar lagi ini ya udah selesai untuk sesi Zoom-nya. Nanti saya share lagi untuk link ini ya sesi selanjutnya. Ini ya nanti kita bahas untuk kisi-kisi bentuk soal di UAS-nya ya seperti itu. Tinggal berapa detik lagi. Lanjut. Contoh review yang tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Sambil nunggu yang lain masuk, kalau ada yang ditanyakan silakan. Oh, lapar. Ya untuk absensi ini ya sampai pertemuan kemarin 12 kali pertemuan ya, jadi sama pertemuan hari ini 13 ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian cek untuk absensinya ada yang kurang, jadi bisa ini ya bisa komplain ke saya. Ataupun ada yang misalnya kelebihan, merasa pernah nggak hadir tapi tertulis ini ya full ya untuk absensinya, bisa juga nanti info ke saya seperti itu.
Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, silakan. Untuk tugas juga ini ya, yang belum mengumpulkan siapa saja juga sudah saya share di Classroom ya. Jadi kalau misalnya ingin menyusul untuk tugasnya, silakan bisa menyusul. Mengenai materi web view, gimana? Kalau ada pertanyaan, silakan. Bawah lagi Pak, absensinya Pak. Gimana? Classroom ada Rizky. Di Classroom, kalian bisa ini ya, Rizky akses Ganteng. di Classroom ya, kalian lihat sendiri untuk absensinya. Kalau ada yang nanti tidak sesuai, merasa selalu hadir tapi di sana ini ya, untuk absensinya kurang, bisa info ya. Untuk tugas juga ya, sudah saya perbarui lagi di Classroom untuk siapa aja yang sudah mengumpulkan. Lagi absen. Lagi absen. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Lanjut Pak. Mengenai web view tadi sudah ini ya, sudah paham ya? Ini kan untuk contoh soal di UAS-nya ya.
saya share dulu untuk soalnya. Untuk coba soalnya seperti ini ya. Jadi nanti di UAS itu hampir mirip sama pertemuan minggu kemarin ya, saya soalnya diminta untuk membuat project dengan kriteria seperti berikut ya. Ini untuk nama package-nya nanti sesuai di soal Anda ya, seperti apa untuk formal package yang digunakan. Di sini contohnya java2.class.nama, contohnya seperti ini ya. Nanti java2 class-nya kelas B, lalu namanya. Itu nanti kalau misalnya di soal UAS Anda misalnya untuk nama package-nya misalnya name, maka nanti akan tuliskan name juga ya. Ataupun kalau misalnya nanti nama di depan juga nama di depan. Jadi harus sesuai ya. Jadi kemungkinan satu dengan lainnya berbeda ya. Misalnya dengan name genap dan name ganjil, soalnya hanya beda di package-nya aja seperti apa misalnya. Jadi harus sesuai ya. Jadi kalau nanti di soalnya apa Anda tidak sesuai, nanti akan mengurangi dari nilai ujian UAS Anda seperti itu. Itu yang mengenai di package. Selanjutnya ya, terdapat gimana? Ada pertanyaan, Arif? Iya Pak, pas gitu tuh. Udah pas gitu Pak. Ya. Selanjutnya terdapat minimal 2 activity ya, di mana activity yang pertama ini untuk input form ya, untuk menginputkan form, dan activity kedua ini digunakan untuk menampilkan data ya, menampilkan data yang sebelumnya sudah tersimpan ke dalam satu list ya, satu list view seperti itu. Contohnya untuk desain tampilan di inputnya contohnya seperti ini ya. Ini jadi kalau nanti tidak ada contohnya desainnya seperti apa, berarti itu bebas ya untuk kalian desainnya apa. Kalau misalnya ada contohnya diminta seperti itu, maka kalian buatnya seperti itu juga seperti itu. Database-nya itu Pak. Nah, ini tergantung di soal seperti apa database-nya. Ini hanya ini ya contoh ya, seperti ini ya. Jadi kemungkinan beda ya satu dengan lainnya. Kalau di sini contohnya ini untuk inputan mahasiswa, di sini untuk ada ini ya, ada name, nama, lalu ada program studi seperti itu ya. Jadi tergantung nanti penggunaannya menggunakan apa untuk inputannya. Di situ kan untuk kalau di pertemuan yang sebelumnya itu kan nggak ada radio buttonnya ya. Untuk pertemuan sebelumnya itu untuk inputan, dan contohnya input jurusan itu nggak ada radio buttonnya. Kalau ini ada radio buttonnya. Nanti di soal juga tidak menutup kemungkinan ada bisa menggunakan checkbox seperti itu ya. Lalu nanti ini untuk contohnya untuk selanjutnya sini menggunakan spinner juga ya. Ini di pertemuan minggu kemarin itu juga menggunakan spinner ya untuk kelasnya ya. Ini menggunakan spinner di sini. Spinner ini digunakan untuk memilih organisasi yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Nanti ada organisasi apa yang diikuti bisa dipilih seperti itu. Ini secara garis besar nanti untuk di soal UAS-nya seperti ini ya. Nanti menyimpan ke ini ya, saat button simpan diklik nanti akan melakukan request ke server ya untuk menyimpan data ini ya, menyimpan file yang dikirim ke database MySQL seperti itu. Lalu saat button view diklik nanti akan menampilkan tadi ya list yang sebelumnya sudah tersimpan ya ke dalam list view ya, seperti itu.
minimal ya. Jadi bisa lebih dari 2 ya seperti itu. Tapi dengan ini ya dengan 2 activity saja sudah ini ya untuk mendapat nilai yang baik ya kalau misalnya berjalan dengan sesuai ya, sesuai dan berjalan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada poin berikutnya yaitu database bisa menggunakan MySQL di localhost atau dengan menggunakan API yang telah disediakan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti di soalnya itu sudah saya berikan untuk alamat API-nya ya. Jadi kalian tidak perlu untuk ini ya, tidak perlu untuk membuat file .php-nya di localhost, tapi nanti hanya langsung untuk URL yang dituju yaitu nanti link yang atau URL yang saya berikan ya, IP-nya seperti itu. Tergantung di soalnya nanti seperti apanya. Jadi bisa berbeda ya satu dengan yang lainnya, atau kelas satu dengan kelas yang pertama dengan jam kedua untuk soalnya. Misalnya di jam pertama dengan menggunakan localhost, lalu di jam kedua bisa nanti menggunakan atau ini ya menggunakan alamat ini ya file hosting yang sudah saya ini taruh, nanti kalian tinggal memanggilnya saja seperti itu ya. Selanjutnya untuk pengumpulannya ini nanti juga dilihat ya untuk pengumpulannya via apa. Contohnya itu kalau pengumpulannya via Classroom juga harus mengumpulkannya juga via Classroom juga. Jadi jangan kalian mengirim ke email saya seperti itu ya. Harus sesuai ya pengirimannya. Lalu untuk formatnya juga harus sesuai juga. Berikutnya kumpulkan screenshot hasil running program ya. Running program ini terpisah dari file projectnya ya. Jadi tadi untuk file projectnya dibuat ekstensi rar atau G. Lalu untuk ini untuk screenshotnya hasil runningnya ini terpisah ya. Jadi tidak menjadi kesatuan dari projectnya seperti itu nanti untuk pengirimannya. Lalu untuk pelaksanaan ini ya kelasnya, nanti untuk pakaiannya sama seperti kalau ini ya perkuliahan di kelas biasa ya. Jadi kalian nanti menggunakan alma mater juga, walaupun ini ya pelaksanaannya secara online ya seperti itu. Nanti kalian screenshot sebagai bukti mengikuti ujian ya seperti itu. Nanti akan saya buatkan untuk link ininya juga ya untuk upload itu untuk absensi ataupun ini ya bukti kesertaan ujian. Ini nanti yang kalian screenshot yaitu ini ya kalian ya, kalian sendiri ya. Dengan nanti yang di screenshot misalnya saya buka ini ya untuk bajunya, kalian screenshot nanti materi yang atau soal yang saya sampaikan, ataupun nanti screenshot teman Anda seperti itu ya. Ataupun nanti hanya foto seperti itu ya. Tapi harus kalian mengaktifkan juga kamera seperti itu. Jadi kalau nanti untuk format-format yang tidak sesuai dengan di soal, itu akan mempengaruhi dari penilaian seperti itu. Ini kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.